Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Lok Semawe Aceh yang Allah muliakan, Allah sayangi dan Allah rahmati selalu. Alhamdulillah Allah izinkan dan berikan taufik kepada kita memulai hari kita ini dengan salat subuh berjamaah. Sejenak kita meniatkan i'tikaf di masjid dan juga kita menunggu salat syuruk serta kita meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah sejenak waktu yang kita lewati, kita lalui ini dituliskan oleh Allah sebagai waktu ibadah yang berlipat pahala dan berganda-ganda insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang semalam kita sudah jelaskan, kita akan melanjutkan dalam versi yang berbeda. Sebagaimana kita semua pahami tentang saudara kita di Palestina saat ini, kami juga ingin sampaikan bahwa rasa terima kasih kepada para jamaah yang telah menyumbang untuk saudara kita di Palestina. Allah lah yang membalas semuanya. Ada dikoordinir oleh beberapa jamaah di sini untuk kita kirim ke Gaza melalui badan yang berupa Mercy, namanya Mercy, yang bergerak khusus di bidang kesehatan. Yang saat ini Mercy memiliki ada 3 orang Indonesia yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia Gaza. Mercy ini juga adalah yang banyak membangun dan juga yang menyerahkan Rumah Sakit Indonesia untuk Gaza itu adalah Mercy. Dan mereka punya beberapa pekerja di sana langsung yang berada di Gaza yang tidak pulang. Yang saat ini bantuan kita itu disalurkan melalui apa? Ya, kan sulit untuk masuk. Hari ini mereka memberikan bantuan dari dana yang kita kirim melalui dengan cara berhutang. Jadi Mercy memiliki, misalkan tahu ini Mercy ada berapa miliar uang. Lalu atas dasar pendekatan dengan orang Gaza, karena mereka sudah jadi orang sana, sudah tahu pengusaha-pengusaha Gaza, jadi mereka hutang dulu. Kami punya uang di luar sekian-sekian sudah masuk dari jamaah dari Indonesia, maka atas dasar pendekatan pribadi dan sudah tahu, sudah kenal, maka sisa-sisa gudang itu kami beli. Jadi beli, nanti ketika dana bisa masuk langsung akan dibayarkan kepada pengusaha Gaza ini. Jadi dana kita langsung dipakai walau dalam bentuk seperti itu sebelum bisa masuk langsung seperti biasa. Jadi karena sudah ada orangnya di sana yang bekerja, silakan dicek, ada di IG ya, informasi tentang penyaluran itu dilakukan oleh kawan-kawan Mercy di sana. Nah, begitu adanya saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi dan juga membalas semua jasa baik kita. Dan insyaAllah ta'ala akan ada ke depan banyak lagi yang harus kita bantu saudara kita, tidak 1 dan 2 kali. Karena apa yang dialami oleh saudara kita, musibah itu sungguh sangat menyedihkan sekali. Untuk membangun rumah mereka saja untuk sangat butuh biaya yang sangat banyak. Kalaulah nanti misalkan dibuat ada 1.000 ataupun 2.000 rumah yang runtuh, kalau ditanya orang Lok Semawe mau bangun berapa rumah, itu mungkin harus kita jawab juga. Ya, butuh untuk satu rumah misalkan harus dibangun 300 juta atau 200 juta. Danyo payah tak begah, wahai kamu bangun di peloboh payah tak cok. Seandainya bisa dibuat seperti itu, kita pun harus mampu untuk menyahut itu. Saudara kita di sana adalah kewajiban kita bersama. Sebagaimana sabda Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid.
perumpamaan seorang mukmin di dalam masalah rasa kasih sayang dan juga rasa empati, kamasalil jasadil wahid, seperti jasad yang satu, idza ishtaka minhu udwun, kalau ada satu jasad yang merasa sakit, tada'a lahu sairul jasad, maka seluruh jasad itu akan merasa kesulitan dan kepayahan, bisahri wal huma, bahkan tidak bisa tidur dan juga demam sebagaimana kata Nabi. Maka kita juga merasa demam dengan kondisi saudara kita yang kesakitan di sana. Nah, selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, versi lain yang kami sampaikan pada subuh ini adalah versi daripada Al-Quran. Kita akan melihat kisah yang Allah tuturkan dalam Al-Quran tentang Yahudi di Madinah yang diperangi oleh Nabi SAW. Kalau hari ini saudara kita di Gaza memerangi orang Yahudi, yaitu Yahudi Zionis yang kita ceritakan tadi malam, maka bagaimana Rasulullah SAW dulu memerangi orang Yahudi dan bagaimana karakter perangai mereka? Ada nggak kesamaan dengan kondisi saat ini? Nah, kita akan melihat pada sebuah surat dalam Al-Quran yang diberi nama dengan surat Bani Nadir. Surat Bani Nadir. Namun pok surat Bani Nadir dalam Al-Quran. Nang bin galang-galang nang hanau ndepe lo. Ya. Ada dalam Al-Quran sebuah surat khusus diturunkan tentang masalah memerangi orang Yahudi. Yahudi ini adalah Yahudi Bani Nadir, sehingga sampai suratnya juga disebut dengan surat Bani Nadir. Atau nama lain surat ini adalah Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu juga sama dengan surat Bani Nadir, sebagaimana kata Ibnu Abbas. Kita belajar dalam ulumul Quran. Ibnu Abbas mengatakan surat Al-Hasyr itu adalah surat Bani Nadir. Nah, bagaimana kisahnya? Kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau membuat perjanjian hidup damai bersama dengan orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi dengan umat Islam adalah membentuk satu kesatuan yang mereka berjanji untuk saling membantu satu sama lain. Kalau orang Islam diperangi oleh musuh, Yahudi membantu orang Islam. Kalau Yahudi yang telah membuat perjanjian itu diserang oleh musuh, maka umat Islam juga membantu mereka hidup berdampingan secara damai. Itu perjanjian pertama ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi buat, dan itu disetujui oleh orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, ada juga Yahudi Bani Qainuqa. Ada beberapa bani mereka di sana. Nah, kejadiannya pada tahun 4 Hijriah. Kisahnya pada tahun 4 Hijriah, setelah terjadi perang Badar dan Nabi pun terus mengekspansi dakwah beliau. Sampai suatu kejadian seorang sahabat Nabi bernama Amru bin Umayyah, ya, itu membunuh 2 orang daripada Bani Amir Kullabiyin. Beliau membunuh karena salah, ya. Gepikir urung Islam. Ternyata yang beliau bunuh itu adalah orang yang dapat perlindungan dari Nabi SAW. Dia orang kafir memang, orang musyrik, tapi musyrik yang dapat perlindungan dari Nabi. Gepikir musuh, sehingga terbunuhlah ini. Karena Nabi sangat menjaga terhadap janji, Nabi pun membayar fidyah, membayar diat kepada keluarga ini, karena ini terbunuh secara salah. Jadi harus bayar diat. Diatnya mahal, diatnya besar. Ya, tak pegah aju misal sertoh baunta. Sertoh baunta tidak orang mangkangka. Padum M menyalhe 50 juta tak baunta. Ini sama dengan bahasa ditanya pun M ada disediakan oleh Nabi. Menyedua droka 8M, besar, jumlah yang sangat besar. Maka Nabi pergi ke Bani Nadir untuk meminta bantu dari Bani Nadir, hutang, ya, minta bantu berhutang untuk membayarkan diat ini, karena ada seorang sahabat yang salah bunuh. Bani Nadir ketika mengetahui mereka bahwa Nabi memerlukan bantuan mereka, faqalu naf'al ya Abul Qasim ma ahbabta. Ya.
wahai Abul Qasim, yang mereka panggil Nabi dengan Abul Qasim, kami akan memberikan apa yang engkau inginkan wahai Abul Qasim. Jadi mereka siap membantu. Tapi yang terjadi di belakang itu adalah wa khala ba'dhum bi ba'din wa hammu bil ghadari, ya. Tetapi ketika mereka memusyawarahkan bagaimana memberikan bantuan ini, ternyata mereka bermusyawarah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khianat, ya. Dan mereka merencanakan ketika Nabi pergi ke Bani Nadir, ya, memusyawarahkan, meminta bantuan. Nabi pergi bersama dengan beberapa orang sahabat. Nah, mereka telah merencanakan dengan cara menaikkan batu ke atas rumah. Nanti dari atas rumah dilemparkan batu yang besar sehingga Nabi dalam 1 detik itu langsung mati. Nah, bukan pakai pedang, bukan pakai tombak, bukan ditangkap, bukan, tapi dengan cara ghadar seperti itu, yaitu dengan cara menyerang dari atas, menyamukeke hai dijut, dari atas hai dijut. Makanya sampai uronyo dari atas menyamukeke hai dijut, ya. Jadi Nabi dikasih tahu oleh Allah tentang mereka sedang bermusyawarah ingin membunuh beliau dengan cara demikian. Lalu Nabi sambil menunggu, ya kan, preh keputusan awaknya kimancara hijau unta, ya. Lalu sambil menunggu itu tiba-tiba Nabi berdiri berangkat pulang ke Madinah dengan cepat. Para sahabat yang ikut dengan Nabi merasa heran, hai pakai Nabi gua baga-baga awaknya hanai hana belum ada serah terima. Berangkat Nabi pulang ke Madinah dengan segera. Sampai ke Madinah, lalu Nabi katakan kepada sahabat yang ikut dengan beliau bahwa mereka sedang bermusyawarah untuk membunuh kita. Maka Nabi segera pulang dan Nabi suruh persiapkan untuk perang memerangi orang Yahudi Bani Nadir ini. Nah, Nabi beri tempo kepada mereka selama 10 hari. 10 hari kosongkan kampung kalian berangkat, tidak boleh ada yang tinggal di sana. Digusai oleh Nabi, hanya yang tinggal. Karena apa? Ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjian bersama. Nah, Bani Nadir ketika tahu ancaman daripada Nabi mengancam mereka seperti itu karena pengkhianatan mereka pun takut kayoy. Karena melihat Nabi punya kekuatan. Ya wanya. Ketika kondisi mereka takut seperti itu, datanglah kepala munafik, gembong munafik di Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia mengatakan diri masuk Islam bersama Nabi, tetapi pekerjaannya hari-hari adalah untuk membantu musuh-musuh Nabi. Dia pergi ke Bani Nadir, dia bilang apa? Jangan khawatir kalian, jangan takut diusir oleh Muhammad atau diperangi. Aku punya orang yang siap membela kalian, ada 2000 orang di Madinah yang semua kita koordinir bisa membela kalian. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama dengan kalian, dan kalau kalian diperangi, kami juga akan ikut memerangi kalian. Akan ikut juga membantu memerangi bersama dengan kalian. Jadi dihasut oleh ini untuk jangan takut untuk berdiam di tempat, jangan takut terhadap ancaman Muhammad. Ya, ini juga. Akhirnya Bani Nadir ini yang tadi rencananya mau keluar, mereka pun akhirnya bertahan di kampung mereka dan mereka siap berperang dengan Nabi kalau Nabi memerangi mereka. Nah, Bani Nadir ini adalah mereka yang memproduksikan senjata, mereka yang membuat senjata untuk orang-orang Arab ketika berperang dulu. Aus dan Khazraj kan perang saudara orang Arab di Madinah. Itu senjatanya disuplai dari Bani Nadir. Dan mereka memiliki benteng-benteng yang kuat. Ya, tempat mereka tempat orang kaya. Daerah kurma mereka juga subur. Nah, bayangkan
mereka memiliki senjata, benteng yang kuat juga, uang juga yang banyak. Makanya Nabi pergi kepada mereka untuk minta laki dana, bahasa kitanya, laki funding, pendanaan. Nah, karena mereka kuat, kaya. Nah, begitu kondisi mereka. Akhirnya mereka tidak mau keluar. Nah, di sini kemudian Allah sampaikan di dalam surat Al-Hasyr, ya, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerangi orang Bani Nadir ini, orang Yahudi yang berkhianat terhadap perjanjian, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Allah berfirman, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir daripada ahlu kitab, yaitu orang-orang Yahudi, min diyarihim, dari rumah mereka, li awwalil hasyr, pada pengusiran yang pertama. Ma dhanantum ay yakhruju. Kalian menyangka kalau mereka itu tidak akan bisa keluar, tidak akan siap dan tidak akan mau keluar. Orang-orang mukmin menyangka kondisi orang Yahudi Bani Nadir itu yang akhirnya mereka keluar, tapi di awal-awalnya orang mukmin menyangka itu sulit, nggak mungkin mereka itu akan keluar begitu saja, akan bisa terusir dari Madinah, dari kampung mereka. Disuruh oleh Nabi berangkat ke Syam. Bekna dengan Ziroleno, berangkat ke dia. Persangkaan orang mukmin pada saat itu sulit sekali mereka bisa keluar. Sulit tak awaknya nak itu biar. Itu zonnon, sangkaan orang mukmin pada saat itu. Mungkin awak Yahudinya itu biar. Awaknya nak senjata, bentengnya kuat, pengpile, awak pegat budi lo. Enggak mungkin mereka itu akan keluar. Kita tanya hari ini, apakah zonnon ini juga, sangkaan ini juga ada sama kita terhadap Israel? Hah? Nah kan? Nah, persis sama. Ya, persis sama. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum. Dan orang-orang Yahudi itu juga yakin, kata Allah, kalau mereka itu akan terlindungi dengan mani'atuhum husunuhum, yaitu benteng-benteng yang kuat yang telah mereka buat itu akan melindungi mereka, tidak akan bisa ditaklukkan. Hari ini orang-orang Yahudi itu di Israel, mereka itu adalah orang-orang pendatang, ditransfer dari Eropa. Ya, ditransfer dari Eropa untuk tinggal di pemukiman-pemukiman yang dibuat oleh pemerintah Israel. Sejak Zionis awal dulu yang kita cerita tadi malam, ditransfer dari luar. Nggak ada yang dari asalnya dari situ, nggak ada. Semua pendatang. Dan mereka membawa dua paspor, paspor negara asalnya dan juga paspor Israel. Dalam kondisi tidak aman, mereka akan berangkat. Ini negara-negara yang sangat negara yang sangat lemah. Secara pendudukan rakyatnya itu sangat lemah sekali. Nah, mereka sekarang akhirnya bertahan dengan apa? Mereka bertahan dengan senjata. Mereka bertahan dengan bantuan dari luar. Mereka bertahan dengan membuat barak-barak militer. Kalau dulu benteng-benteng, ya, hari ini benteng mereka adalah barak-barak militer yang mereka buat yang banyak itu, ya. Dan mereka yakin kalau mereka itu gak akan bisa diusir oleh siapapun karena punya kekuatan militer itu yang kuat. Nah, ya. Kemudian Allah sampaikan kepada kita, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mengazab mereka itu, mengirim azab kepada mereka dengan cara yang tidak mereka sangka. Nah,
Jadi orang mukmin, orang Islam menyerang Nabi bersama dengan para sahabat, menyerang mereka, mengepung mereka dengan cara yang tidak mereka sangka-sangka. Ya. Hanai sangka liawaknya, bauro yang hanai sangka, kemudian dengan cara yang hanai sangka, terkejut liawaknya. Terkejutnya mereka. Ini yang menjadikan akhirnya apa? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, maka Allah sematkan dalam diri mereka dari orang-orang Yahudi itu ru'bun, rasa takut. Ya kanli ru'bun ini. Ru'bun bukan khauf. Kalau khauf takut yang menyaya baganyan tajak gedih, menyahanan aman ino tajak gedihnya aman. Tapi ru'bun ho yang tajak ya hanam tidak ada tempat mencari aman. Maka Allah tancapkan dalam diri orang-orang Yahudi itu rasa takut seperti itu. Diserang secara tiba-tiba dengan cara yang tidak mereka sangka, muncullah rasa takut yang besar dalam hati mereka. Hari ini pejuang Palestina melakukan hal yang sama. Kenapa diserang pada tanggal 6 Oktober? Ya, 7 Oktober kemarin. Itu tanggal bukan tanggal biasa. Itu tanggal bersejarah dalam sejarah negara Israel itu sendiri. Tanggal 6 Oktober tahun 1973 itu adalah tanggal pada saat negara-negara Arab berkoalisi, Mesir, Suriah, Jordan dan negara lain berkoalisi untuk menyerang Israel setelah kekalahan Arab pada tahun 67. 1967 Arab itu kalah dengan dikalahkan oleh Israel. Tepi Golan diambil, Sinai diambil. Jadi karab Kairo icok liawak Israel. Karab Kairo icok liawak Israel. Kalah telak orang Arab. Pembalasannya dibalas serangan balik untuk merebut itu membalas kekalahan itu dilakukan pada tahun 1973. Tapi Anwar Sadat yang berkuasa di Mesir pada saat itu membuat penipuan terhadap Israel dengan cara mengumumkan bahwa Mesir akan membuka daerah pertanian baru, jadi rakyat diajak untuk bertani balik bikin perang. Nah, jadi imporlah alat-alat pertanian dari Rusia, impor menan. Ternyata bukan alat pertanian saja yang diimpor, di dalamnya semua amunisi apa yang mungkin. Ya, mana? Ya. Yang buka lahan-lahan baru, ipedeh bak TV tengahnya buka lahan baru, sibuk dengan bertani sehingga Israel merasa aman. Oh, tidak ada perang kemudian ini. Hana perang. Karena apa? Rakyat sibuk dengan awak Arab sibuk dengan bertani. Ya. Ternyata dipersiapkan untuk perang besar. Ya. Nah, diambillah tanggal 6 Oktober Yom Kippur, bahasanya dalam bahasa Israel. Yom Kippur itu adalah hari raya pengampunan yang semua orang Israel tidak boleh keluar, harus istirahat total. Nah, hanya membuat apa? Pada hari Sabtu juga. Itu Ba'uro Sabtu. Pada saat itulah tentara Arab menyerang Israel itu dan berhasil mengambil daerah Sinai. Mesir merebut kembali daerah Sinai. Terusan Suez mereka ambil lagi, karena dulu terusan Suez kan dikuasai oleh Israel. Terusan Suez adalah tempat yang paling vital dunia, icok oleh awaknya, berhasil direbut kembali. Dan tentara Mesir bersama dengan tentara Arab yang lain terus bergerak, hampir bisa mengambil Tel Aviv. Tel Aviv ini karab diicok je, karab berhasil ditaklukkan kalau Amerika tidak ikut campur. Amerika akhirnya ikut campur, mengirimkan senjata dan mengirimkan pesawat perang untuk menghentikan geraknya tentara Mesir. Bekle lewat daripada Batah Ohno. Lebih daripadanya Mesir, kami akan ikut campur. Inan ke tentara Arab. Hana
hananya li. Itu tanggal 6 Oktober. Makanya di Mesir sebuah kota namanya kota 6 Oktober, 6 Oktober untuk mengenang sejarah itu. Dan pejuang Palestina menghidupkan kembali tanggal tersebut dalam peperangan ini. Mengajak orang Arab ingat kembali pernah menang kita melawan Israel, dihidupkan kembali tanggal itu. Jadi enggak main-main tanggal itu. Ada sejarahnya. Dan dilakukan juga dengan cara yang enggak disangka-sangka. Hewannya dengan hanai sangka sama sekali. Yang dikatakan oleh pejuang Palestina adalah ini adalah penipuan strategi. Mereka juga membuat penipuan secara strategi. Pegat bahwa seakan-akan pejuang Palestina dalam beberapa tahun yang akan datang memang tidak ada niat untuk perang. Ya, ada penipuan-penipuan secara strategi terhadap musuh. Ini penipuan terhadap musuh enggak ada masalah. Ya, boleh menipu musuh. Itu boleh. Majid tipe-tipe Ustaz, musuh je. Dengan musuh boleh menipu, enggak ada masalah. Nah, ini yang terjadi dan kita menjadi saksi hari ini ketika dikatakan bahwa militer Israel itu adalah la yuqhar, tidak akan pernah mampu dikalahkan. Dan juga intelijen Israel itu intelijen yang paling hebat di dunia, Mossad. Kami di Mesir sewaktu masih tinggal di sana dikabarkan, dikasih tahu juga, ibaratkan ini hal yang lumrah, bahwa Mossad itu bisa mengetahui nyamuk yang pernah hinggap di tubuh pejuang Palestina, kemana terbang nyamuk itu, Mossad bisa mengetahuinya. Hoja nyamuknya nyamuk tomikap drone pejuang Palestina, bekleken drone itu pun nyamuknya itu pun lewatnya. Dunan mengerikan tat Mossadnya, lebih hebat dari FBI. Nyan ipuya orang mandung mitos cara untuk ipuya orang. Hari ini kita ketahui betapa itu adalah mitos dan omong kosong. Masa lagenyan persiapan ipegat le awak pejuang Palestina, mereka enggak mengetahui sama sekali. Pegat intelijennya yang katanya paling kuat tidak dikalahkan, tetapi ternyata hari ini kita sendiri menjadi saksi hidup melihat bahwa benteng barak-barak militer mereka yang sangat canggih itu dengan tank yang sangat banyak diserang oleh orang jalan kaki. Itu tidak ada dalam sejarah mampu orang menyerang dengan jalan kaki, naik sepeda motor, ya benar-benar tidak terang, barak militer yang lengkap persenjataan di situ dengan teknologi yang sangat kuat, yang sangat hebat. Enggak mungkin. Hana dalam sejarah dalam perang dalam abad modern belum ada begitu, dengan teknologi yang mereka miliki diserang musuh dengan cara yang sangat primitif. Hijack mendapat, kemudian berhonda aja, kegempulai dia terang. Dan semua orang di dalamnya tidak tersisa, terbunuh semua atau disandera semuanya. Itu ada dalam sejarah. Berhasil dilakukan oleh pejuang Palestina. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mengazab mereka, mengirim serangan kepada mereka dengan cara yang tidak mereka sangka. Pejuang Palestina membaca ayat ini. Berno dari Al-Quran. Maka faqadafa fi qulubihim ar-ru'b. Ya awaknya. Maka saat ini saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa pejuang-pejuang itu merekam bagaimana aksi penyerangan dan persiapan senjata yang mereka buat, bahkan rudal-rudal itu direkam nyan pegat kedro untuk apa? Supaya rakyat Israel itu ya awaknya, oh maraya ternyata awaknya, berat buat awaknya. Kemudian bunker-bunker juga urunyan di dalam bunkernya atau di dalam terowongan-terowongan yang ibiteh bacut bahwa perjuangan kamu siap habis total lagi ibiuk tano yang tidak bisa terekam sama mereka. Alat teknologi satelit yang canggih tidak mampu merekam 4 induk terowongannya, tidak bisa. Maka sampai hari ini Gaza belum bisa diekspansi masuk. Katanya kan punya militer yang kuat, besar, didukung oleh Amerika. Kalau begitu masuklah. Kan kecil, Gaza itu kecil.
Seberapa besar Gaza, Ustaz? Gaza itu lebarnya 10 km, laut dengan tembok yang dibuat oleh Yahudi itu hanya 10 km lebarnya. Kemudian panjangnya 40 km. 10 kali 40 km. 40 km dari Inoho. Matang dah pegang. Oh nanti nyaganya. Kedeh laut. Ya. Kemudian belahnya tembok Yahudi juga. Yang tembok itu adalah ukurannya 10 meter ke atas, 10 meter ke bawah tanah. 20 meter sabuh temboknya. Jadi sehingga pasangnya 10 meter uyuk gede, 10 meter water, 10 meter uyuk adalah supaya tidak bisa dibuat bunker untuk melewati tembok itu oleh pejuang Palestina. Begitu maksud mereka. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kemudian yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Ya. Mereka orang Yahudi ini, Bani Nadir, akhirnya menyerah setelah dikepung. Ada para sahabat, dikatakan oleh para sejarawan, dikepung ada dikatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 2 minggu dikepung oleh Nabi SAW. Mereka pun akhirnya menyerah. Tidak dibantai oleh Nabi mereka, enggak, dikepung itu akhirnya mereka menyerah. Ketika mereka menyerah, Nabi suruh mereka semua untuk berangkat, bawa harta-harta mereka. Yang enggak boleh mereka bawa adalah senjata saja. Senjata tidak boleh bawa, tapi harta kalian semua bawa. Hanjitna yang tinggal zero pilih. Diusir total oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka pun akhirnya merusak rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Karena rumah mereka bagus-bagus. Mereka tidak mau rumah mereka dipakai oleh orang-orang mukmin. Nyo tak berangkat tanya tinggal rumah ke awanyan, mangat hai cok le awanyan. Iperlah geroi rumah geroi. Nah, ban iperlah geroi. Hari ini pemukiman Israel itu adalah sangat bagus, indah secara dunia dibuat. Beda dengan dengan saudara kita di Palestina yang sangat kesulitan hidup. Ya, beda sekali. Mungkin kita juga akan melihat tidak lama lagi. Mudah-mudahan kita bertuah mata kita semua, tunggu-tunggu menduk akan takalon insya-Allah akan rumasa awaknya perlu rumah geroi, kemudian awaknya diberangkat, hanai tinggal lenan diberangkat. Ya, kita akan melihat itu insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran bagi wahai orang-orang yang memiliki wawasan, pandangan dan juga akal. Nah, ayat ini ternyata dipertonkan ke Nabi dan sahabat mentang, tapi kesau kurang yang nakai nyocok pelajaran dari tino beh. Allah bega. Pelajaran kapan? Kudip kata menyenalom lagi nyo. Nah, kemudian Allah kita lihat menyampaikan kepada kita orang Yahudi ini seperti apa dalam Al-Hasyr juga ayat ke-14. Allah berfirman, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Nah, Yahudi Bani Nadir, Allah sampaikan juga adalah la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Mereka Yahudi itu tidak akan memerangi kalian secara bersamaan kecuali di dalam kota atau kampung yang telah memiliki benteng, au min wara'i judur, atau dari belakang tembok. Nah, mereka Yahudi itu tidak akan berani memerangi kalian kecuali fi quram muhassanah, yaitu di kota ataupun kampung mereka yang sudah muhassanah, yang dilengkapi dengan benteng atau militer yang kuat. Au min wara'i judur, atau mereka berani memerangi kalian hanya dari belakang tembok, belakang dinding judur. Orangnya naik pegat tembok kan, ya. Awaknya imu perang dengan orang Islam, saudara kita pejuang di Palestina. Mereka berani memerangi. Karena apa? Karena punya
muhassanah, karena daerah mereka itu semua adalah terjaga secara militer secara kuat. Adanya Iron Dome mereka buat sekarang. Lebih daripada itu apa, ada Iron Dome itu adalah apa namanya, kubah besi namanya ya. Jadi kalau ada rudal yang datang bisa ditangkis semuanya. Jadi muhassanah, yang terjaga dengan secara militer secara kuat. Kalau dulu terjaga dengan benteng-benteng, kalau hari ini terjaga dengan sampai rudal-rudalnya. Kemudian juga terjaga dengan cara punya kecukupan alat militer yang banyak, baru mau perang. Dan hari ini dibantu juga oleh Amerika lagi. Mereka yang memproduksi senjata, mereka bebas membuat senjata sesuka hati, sampai senjata nuklir juga ada. Tapi baru perang nyan bacut, kapayah dibantu oleh Amerika. Apakah menang? Memang awaknya memiliki pegang senjata kerolong, tapi payah dibantu oleh Amerika. Perdana Menteri Inggris jak dengan sabuh kapai alat perang, sabuh kapai amunisi perang. Payah awaknya baru menyesep bantuan, baru perang kata. Korang muhassana au mi wara'i judur, atau di belakang tembok nya merubah awaknya. Belah di tembok imam perang nya mekeke hai dia je. Nya maknanya Allah sampaikan mereka kalau di belakang tembok berani memerangi kalian. Tandanya berhadapan tidak berani. Orangnya kalau nyata dah lagi nyata. Ya Allah ya. Mereka akan membuat tembok yang akan memisahkan antara mereka dengan musuh mereka. Ba'suhum bainahum syadid. Nah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Allah sampaikan Yahudi itu ya, yang Allah suruh kepada kita ambil pelajaran, ba'suhum bainahum syadid. Perselisihan sesama mereka itu dahsyat, kata Allah. Jangan kalian pikir mereka bersatu, enggak. Perselisihan sesama mereka dahsyat. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian pikir mereka bersatu, tetapi pada dasarnya mereka itu bercerai-berai. Yang Yahudi awal Ustaz oleh Allah nak perah menan Yahudi Bani Nadir menan, tapi awaknya menyatu hana sesama mereka juga saling berselisih dan bercerai-berai. Man uronyo kan hana lagi ya Ustaz. Asli lagi nyan kejadian, saatnya lagi nyan kejadian saudara lu. Dalam 4 tahun mereka Israel membuat 4 kali pemilu benar-benar. Lampat tahun petolikannya perga pemilu ka. Ganto Perdana Menteri setiap tahun. Ya. Ganto Perdana Menteri setiap tahun. Dan Netanyahu nyopi yang saatnya berkuasa awaikan Perdana Menteri ni kalon. Perdana Menteri awaknya urung-urung set Barak so nanji Ehud Barak Netanyahu nyan urung-urung nyan sagai yang dipilih. Pakan menan karena yang yakin terhadap ide Zionisme hanya beberapa orang. Pemimpin-pemimpin Israel yang siap memperjuangkan ide Zionisme awalnya nyen tinggal pada dua-dua tagai. Yang lain kah hana galak le untuk memperjuangkan Zionisme. Pakan kah bahkan awalnya kena tinggalkan Israel, tidak mau tinggal karena apa? Negara tidak aman. Gaduh tapi ke muprang tapi hana aman. Dan mandum orang Israel itu diwajibkan perang pada saatnya. Kewajiban militer. Mandum anak-anak muda Israel itu wajib ikut militer. Jadi kalau dikatakan mereka punya banyak militer atau banyak tentara laginya, tentara yang sebenarnya high tem tapi payah wajib militer. Kira-kira tentara laginya punya pakai perang kiban. Kawai klik, awai mo, ya. Sehingga hari ini saat perang ini saja sudah ada laporan daripada orang Israel sendiri bahwa ada 1.500 tentara Israel mengalami gangguan jiwa. Jadi mertuh apa ya? Puo nyampe bayung perang. Puo pakan gangguan jiwa. Tengah hidang ke gangguan jiwanya. Daripada tembak angan puo je. Karena memang bukan yang terlatih betul, tapi kewajiban militer. Yang terlatih betul sangat sedikit, tapi yang ramainya adalah yang
mereka sedang berlibur yang di luar negeri, ya Allah bak negeri dari Perancis, ya Allah Perancis hai balik kena nyo perang danyo. Nyan ke ramai tentara Israel saatnya yang pegah ajak mu perang ya. Saudara lun yang dimuliakan Allah. Nah, mereka ba'suhum bainahum, masalah mereka sendiri itu sangat ruwet, sangat rumit. Begitu kita pahami, saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah sampaikan tentang orang Yahudi adalah seperti itu. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Itulah karena mereka itu orang-orang yang tidak memahami. Hanai mufhum siapa orang mukmin, tidak paham siapa orang Palestin. Kalau hari ini kita sampaikan, yaitu orang mukmin yang mereka itu siap berjihad fi sabilillah, siap mereka meninggal dan syahid di jalan Allah. Mereka yakin kalau mereka syahid masuk syurga, dan mereka yakin musuh mereka kalau mati masuk neraka. Jadi apa yang mereka khawatirkan? Saudara kita di Gaza itu, saudara kita di Palestina, tidak ada yang mereka khawatirkan sedikit pun. Bahkan ada yang siap tersenyum ketika anaknya, ayahnya meninggal, tersenyum. Bahkan ada yang beberapa hari yang lalu kita lihat bahwa seorang ayah membagikan halawa, yaitu manisan ya, karena istrinya dan anaknya telah syahid semuanya. Dan dia membagikan itu, kalau orang pernah kau syahid perumah dengan anak lun, gekem dong tersenyum, tinggal lun preh, mudah-mudahan bagah lun syahid lun wong lupa ngawanya. Hana main-main. Beda sekali kondisi mental saudara kita di Palestina, mental syahid fi sabilillah. Dan kita tidak mendapatkan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ini juga ketika saya di Jakarta kemarin ada yang tanya, Ustaz, ini kan kalau kita lihat itu dibombardir Gaza itu kan salah orang pejuang Palestina. Kenapa? Kalau mereka enggak menyerang, kan enggak dibombardir seperti itu. Ya, nyan cara mikir urang danyo ino. Jadi yang mulai perang orang pejuang Palestina. Nyo urang hana mufhum sejarah. Tidak paham sejarah, hanya melihat TV pada tanggal 6 Oktober kemarin. Sebelumnya ada kalau TV aja, dan tidak pernah mengetahui masalah Palestina. Yang selama ini bagaimana orang Palestina dirampas hak mereka dari hari ke hari. Beko itu memang datang, rumah yang ada orang tinggal memang diperlulah oleh Israel, dibangun pemukiman untuk orang Yahudi. Karena pemerintah Israel, program pemerintah setiap tahun harus ada pemukiman baru yang dibuat. Kalau tidak berarti tidak berhasil negara Israel. Program pemerintah tidak berhasil. Itu akhirnya apa? Yaitu gampang-gampang orang Palestin digusur. Memang mereka buat pemukiman Israel secara khusus, pemukiman baru. Dibawa orang dari Eropa, pindahkan, suruh tinggal di tempat itu. Ya, terus maka tidak ada batasan negara Israel itu. Setiap tahun terus diperayu. Maka saudara kita di Palestina kibang membuat han sanggup geperang langsung preh wate kamu balah preh ya. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak mereka memulai. Kemudian yang kedua saya jawab, tunjukkan satu video orang Palestina yang jadi korban syahid itu, yang mereka mengutuk pejuang Palestina. Gara-gara wakah maka kamu akan lagi nyok. Nah, tambah video. Tidak sama sekali. Mereka saja yang mengalami kukuh. Truk bagdanya buganya kata lawanya ni. Itu pajumi kira je kupi no. Pikiran menteng kata lu, dari pikiran menteng kata lu golong dayu perang, dayu tinggal ide. Tapi rakyat Palestina secara pikiran dan hati mereka tidak kalah sama sekali. Bui bom je kamu siap syahid, hana kamu pelung, tetap tinggal itu no. Saudaraku yang dimuliakan, bayangkan itu. Ya. Maka kita belajar, saudara kita di Palestina mengajarkan iman dan makna perjuangan hidup yang luar biasa. Yang kita semua berterima kasih kepada mereka, belajar kembali. Oh laginya orang Aceh jamun utegu perang Belanda. Gepegat engke masin, gepegat makanan-makanan yang dikubah sampai membelun-belun hana apa? Hana akan bro. Lagi ke mama ke kayaknya jedu membelun-belun ke dalam perang hana aja. Siap dalam kondisi hidup mereka tidak nyaman. Lari.
rakyat hana siap, saudaraku, pada saat perjuangan lawan Belanda, rakyat hana siap, maka akan dipegah bak Belanda, tinyo kai yak keno, tinyo kai pegaknyo, kai pegaji, bucor rahsia mendo. Pakot rakyat hana siap. Bahkan yang pegah bawahnya gara-gara awak draw dia perang Belanda kamu apa nama tinggal ini. Habis itu. Tapi karena rakyat dengan pejuang Aceh bersatu, rahasia hana itu pun, maka sanggup untuk memerangi Belanda. Nyom dan cik. Maka kita support mereka sepenuh hati, saudaraku yang dimuliakan